Akhirnya lunas juga tanpa dibayar dari aplikasi peminjaman online ilegal beranak ini dengan 3 produk, dan lumayan untuk limitnya gede banget dan udah pada gua gaskan untuk Galbay. Dan untuk di aplikasi ini worth it banget, mumpung aplikasinya lagi baik banget nih cuy, dan juga lagi naik daun, orang-orang pada borong di aplikasi ini. Buruan kalian gaskan sebelum habis diborong oleh para joki dan para pinjolers dan juga para Galbayers, karena di aplikasi ini memang adalah aplikasi yang paling worth it banget, apalagi buat yang sering di auto dan juga sering digantung ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat dan tetap semangat, dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, dan bahkan ada lagi varian baru dari pandemi ini. Dan juga jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, dan patuhi protokol kesehatan ya. Dan juga tidak lupa untuk sering berolahraga dan konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun kalian tidak turun, sehingga senantiasa terhindar dari penyakit ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah lama nggak dengar kalian yang dicairin di pinjol-pinjol ilegal beranak ya, apalagi pinjol ilegal beranak yang gua spill di video awal tadi itu memang dulunya sempat viral ya, tetapi setelah itu dia meredup, dan alhamdulillah sih dia kembali melakukan pencairan saat ini ya. Dan ya seperti biasa, untuk alur peminjolan itu kalau yang dicairkan itu biasanya pasti pada diem ya di grup-grup pinjol, tetapi ketika di auto, waduh itu ngomel-ngomel terus ya. Dan biasanya sih ribut banget untuk mencari pinjol-pinjol ilegal apa yang laris dan juga yang lagi viral untuk saat ini ya. Nah makanya gua kasih bocoran nih buat kalian ya teman-teman, dan buat kalian yang sering di auto ataupun sering digantung, coba kalian gaskan di aplikasi ini, siapa tahu juga kalian bisa kebagian nyantol dan bisa dapat duit gratis dari aplikasinya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak, yang dimana aplikasi ini untuk produknya banyak banget, limitnya juga tinggi, dan kalian bebas mau ngajuin di jam berapapun. Dalam satu akun kalian itu bebas mau ngajukan di beberapa produk ya, entah 1 produk, 2 produk, 3, dan lain-lain ya. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa ditagih oleh DC lapangan, dan juga bebas untuk digalbay, nggak usah dibayar, habisin aja limitnya, mumpung aplikasinya lagi baik hati banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya ada 3 produk pengajuan yang sudah dicairkan, dan ini sudah jatuh tempo semuanya ya. Dan ya seperti yang gua bilang tadi, bisa lunas tanpa dibayar karena di aplikasi ini dia sebar data ya. Jadi sesuai dengan orang-orang katakan di grup-grup pinjol, untuk di pinjol ilegal sebar data itu sama dengan lunas. Dan ini data gua udah disebar, tetapi untungnya sih gua udah amanin dengan kontak-kontak gua ganti sebelumnya. Nah makanya walaupun disebar juga nggak masalah sih. Dan di sini untuk produk yang pertama yaitu pinjaman hits ya, di sini sudah jatuh tempo juga ya teman-teman. Untuk tenornya ya tetap nggak ada yang bisa sampai 15 hari ya, padahal untuk pengajuan ini lumayan lengkap loh dokumen yang gua masukin. Udah masukin slip gaji, ID card kerja, dan juga foto tempat bekerja, dan dokumen-dokumen yang busuk sih juga. Nah di sini untuk jumlah peminjamannya 1.800.000, tetapi yang harus kalian ketahui di sini bukan cair 1.800.000 ya cuy. Ini yang masuk ke rekening hanya 1,2. Gila kan cuy, untuk pemotongannya gede banget, apalagi pengembaliannya 1.800.000. Nah makanya buat kalian yang ngajuin di aplikasi ini terus kalian pengen mengembalikan, lebih baik saran gua sih nggak usah meminjam di aplikasi ini. Pinjam saja di pinjol-pinjol legal OJK, yang dimana itu udah murah banget dan juga udah legal, jadi nggak sebar data. Kalau di sini mah sudah sebar data, pemotongannya gede, dan juga DC-nya
ngomelnya minta ampun ya cuy. Dan juga di sini pembayarannya tentunya pasti memberatkan banget ya. Nah, makanya untuk di aplikasi seperti ini untuk orang-orang yang pengen galbay sih sebenarnya ya. Nah, di sini sebenarnya harusnya jatuh temponya pada tanggal 31 bulan 8 2021. Sebenarnya gua ada kepikiran sih buat merawat di 3 produk ini, tetapi ya gua lihat dari limitnya ini lumayan besar ya. Takutnya nanti kalau gua bayarkan terus tiba-tiba akun gua diblokir dan gak bisa meminjam lagi, ya yang rugi kita ya cuy. Soalnya udah membayarkan biaya bunga yang tinggi, biaya pembayaran yang tinggi, ingin berharap mendapat limit besar tetapi nggak sama sekali ya cuy. Nah, di sini untuk produk selanjutnya yaitu ada KSP Teman Uang. Di sini juga sudah jatuh tempo, tetapi memang ini limitnya agak tinggi ya cuy. Dari 2.400.000 yang dicairkan juga sama, tetap 1,6 ya. Dan tenornya 8 hari, agak tinggi sih. Dan di sini tanggal pencairannya pada tanggal 25 bulan 8 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 1 bulan 9 2021. Tetapi ini juga udah gua galbay ya, udah galbay seminggu sih atau 2 mingguan ya. Dan ya untuk dendanya sih herannya gua, dendanya nggak tertambah di aplikasinya cuy. Biasanya kan kalau kita galbay di Kredit Pintar ataupun jatuh tempo di Kredit Pintar Aku Laku, itu pasti ketika sehari kita udah japo itu pasti akan langsung ada dendanya, dan di situ udah dikalkulasikan dengan jumlah pembayaran kita. Tetapi di aplikasi ini mah enggak ya. Gue juga heran apakah mungkin aplikasi ini error atau gimana ya cuy. Ya mungkin kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan di sini ada produk uang belanja juga ya. Nah, di sini 2.100.000 agak sedikit rendah dari produk yang kedua. Di sini yang dicairkan hanya 1,3 ya teman-teman. Gila, tinggi banget kan cuy. Dan di sini untuk tanggal pencairannya juga tanggal 21, tanggal jatuh temponya pada tanggal 30 bulan 8 2021. Nah, sebenarnya kalau misalkan banyak orang yang berhasil merawat di aplikasi ini, gua pasti udah rawat cuy walaupun limitnya gede. Tetapi karena juga orang-orang belum pada berani merawat, apalagi juga limitnya ini gede. Waduh, gua juga malah nggak kepikiran buat merawat sih ya cuy. Sebenarnya sih sayang banget sih kalau nggak dirawat, soalnya kita berkesempatan dapat limit besar dan juga bisa cair di saudara lainnya ya. Tetapi ya daripada kita yang rugi, mending kita gaskan saja untuk galbay ya. Dan untuk di aplikasi ini ada sedikit tips buat kalian yang akan gua spill kepada kalian ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Uang Bijak. Dan untuk aplikasi Uang Bijak ini gua nggak tahu saudaranya apa saja, soalnya kemarin untuk kode OTP-nya yaitu Eka Nasra ya. Nah, untuk kode OTP Eka Nasra itu gua masih asing banget. Jadi buat kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan lagi untuk saudara-saudaranya, siapa tahu bisa lumer. Dan ya memang dari aplikasinya juga gua masih asing banget sih seperti ini, dan baru kali ini buat ngajuin ya. Dulunya sih sempat dengar aplikasi ini namanya, tetapi nggak terlalu gua seriusin buat ngajuin ya. Dan baru kali ini gua gaskan soalnya lagi naik dan juga lagi tinggi-tingginya untuk pencairannya ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uang Bijak dari KTA Dana Tunai Online KSP Indonesia Merdeka. Dan untuk aplikasi ini dia dideveloper oleh KSP Indonesia Merdeka dan juga masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Walaupun di sini dia mempunyai logo KSP dan juga Kominfo, tetapi kalian jangan sampai terpancing dengan pancingan dari pinjol ilegal seperti ini ya. Dan untuk di aplikasi ini dia masih ilegal dan belum terdaftar di OJK juga. Dan buat kalian pengen download aplikasinya bisa kalian melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Nah, untuk di aplikasi ini dia ya masih sama juga seperti pinjol-pinjol ilegal lainnya, 100.000 download dengan rating 4,5 dengan ulasan 17.000 ulasan. Dan di sini ada brosur aplikasinya, sepintas lumayan bagus sih daripada aplikasi-aplikasi pinjol ilegal lainnya di luar sana. Di sini untuk brosur aplikasinya cukup menarik. Di sini katanya pinjamannya fleksibel hingga 8 juta rupiah. Kemudian di sini pinjamannya sederhana katanya. Kemudian di sini aman dan terpercaya. Nah, ini aman dan terpercaya ini maksudnya apa nih cuy ya? Kalau aman dari sebar data ya udah pasti enggak ya cuy. Nah, makanya kalau di pinjol ilegal tuh ya kalian harus sudah tahu dulu resikonya sebelum meminjam di aplikasi pinjol ilegal. Kemudian di sini biaya bunganya katanya 0,03% per hari, tetapi ya yang harus kalian ketahui bahwa pinjol ilegal itu nggak ada biaya yang bunganya rendah ya, semuanya pasti tinggi banget. Dan di sini memang untuk pencairannya ya nggak bisa dipungkiri sangat cepat banget ketimbang pinjol-pinjol
beranak lainnya seperti pinjaman nasional, kemudian kredit uang, kemudian Tinkerbell dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Saran gua kalian baca satu persatu dulu buat yang masih pemula ataupun baru pengen meminjam di aplikasi ini agar bisa menjadi bahan acuan kalian sebelum meminjam dan juga bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Nah, untuk di aplikasi ini dia menawarkan produknya katanya mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah dengan periode pelunasannya minimal 91 hari maksimalnya 180 hari. Biaya bunga pinjaman per tahunnya itu 14% per tahun, dan sini katanya ada contoh simulasinya nih cuy. Tetapi ya ini kalian bisa lihat dulu untuk menghitung, tetapi jangan kalian jadi patokan ya, soalnya kadang simulasi ini karena ini hanya sebagai contoh simulasi ya, dan kadang juga di pinjol ilegal detail pencairan setelah kita mengajukan itu berbeda banget kadang dengan yang kita dapetin pada saat pencairan ya cuy. Biasanya tuh detail yang kita isikan setelah pengajuan misalkan tenornya 30 hari, tiba-tiba tenornya hanya 7 hari yang kita dapetin ya. Nah, makanya itu yang kalian harus ketahui juga ya cuy. Nah, di sini untuk syarat pengajuannya katanya harus warga negara Indonesia, minimal usia 18 tahun ke atas, dan juga memiliki KTP, dan juga setelah melakukan persetujuan formulir pendaftaran anggota KSP ya. Namun gua juga nggak peduli amat soal itu, dan di aplikasi ini dia dirilis sejak 8 Oktober 2020, dan memang dia rilisnya ini pada saat pinjol-pinjol ilegal itu lagi pencairan yang gila-gilaan ya cuy, dan juga lagi naik-naiknya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Uang Bijak, dan untuk aplikasi ini dia tampilannya seperti ini. Namun dia ini pinjol ilegal beranak, tetapi seperti biasa yang gua sering sampaikan, gua nggak terlalu demen dengan aplikasi pinjol ilegal seperti ini ya, apalagi pinjol ilegal beranak, karena dia nggak menawarkan produk-produknya secara langsung cuy. Jadi dia ini produknya itu kita dapetin setelah kita mengisikan data-data pribadi terlebih dahulu ya. Nah, maksud gua di sini aplikasi ini ribet banget, soalnya kalau kita selesai mengisikan produk ini, kita mengisikan ataupun mengajukan di produknya lagi, itu kita harus masukin lagi untuk data-data pribadi seperti ini cuy ya. Dan kadang ketika kita pindah ke produk pengajuan selanjutnya itu sama juga cuy, harus mengisikan lagi ya. Nah, makanya gua nggak terlalu demen, dan memang cukup membuat kita ribet sih, tetapi nggak masalah karena memang juga lagi naik daun dan pencairannya lagi gila-gilaan ya, mau gimana lagi ya cuy. Dan orang-orang juga pada seneng ngajuin di aplikasi ini karena mumpung juga belum banyak yang mengetahui sih sebenarnya. Nah, untuk pengisiannya ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan juga informasi bank ya. Nah, di sini kita masukkan informasi identitasnya. Di sini ada foto KTP yang jelas akan meningkatkan persetujuan, tetapi di aplikasi ini karena memang lagi rada error, nggak jadi jaminan cuy foto KTP kalian bagus itu bisa lolos verifikasi data KTP-nya. Karena ya kemarin gua coba itu udah bagus banget, udah lengkap tanpa digonik, ternyata masih juga di auto untuk verifikasi data KTP-nya ya, dan ditolak. Nah, buat kalian yang masih sering ditolak verifikasi data KTP-nya ya, ataupun masih bingung, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP secara lengkap, dan di situ gua udah jabarin secara lengkap banget ya, dan ya pastinya bisa kalian coba saja. Kemudian untuk foto bagian depan KTP-nya di sini kalian ada temukan bingkai ya. Nah, ini foto KTP kalian nantinya nggak boleh keluar dari bingkai tersebut ya, entah itu ujungnya ataupun sudut kiri kanan atas bawah, nggak boleh ya cuy, walaupun bukan kepotong di data dirinya, tetapi harus masuk semua ya. Dan foto KTP kalian harus tepat berada di garis yang ada gambar orang seperti ini ya cuy. Nah, jadi kalian harus ikuti tersebut. Dan juga untuk KTP kalian itu nggak boleh latar belakangnya kotor ya, ataupun ada kotoran atau gimana. Minimal kalian letakkan di lantai yang berwarna putih ataupun yang kontras dengan KTP kalian ya. Nanti kalau kalian mau coba bisa cek di video saya sebelumnya juga ya. Nah, di sini kalian masukkan nama sesuai KTP-nya, nomor KTP, dan juga agamanya, pendidikannya. Nah, di sini status pernikahan. Nah, untuk di aplikasi ini apakah bisa digonik atau enggak? Bisa banget, tetapi jangan kalian gonik langsung di sini ya cuy. Karena setelah ini kalian masuk di produk selanjutnya dan diarahkan ke aplikasi lainnya, itu biasanya disuruh untuk meminta memasukkan lagi dari awal ya cuy. Nah, di situ baru kalian gonik. Kalau di sini jangan digonik ya, nanti masuk ke produknya.
Nah, selanjutnya di sini ada informasi kontak darurat. Kontak daruratnya di sini dia mintanya 2, tapi yang harus kalian pilih dulu di sini hubungannya orang tua, dan setelah kalian tekan konfirmasi ini kalian akan langsung diarahkan ke kontak kalian karena kontak kalian ini udah mereka bisa akses ya. Nah, selanjutnya untuk kontak darurat kedua ini bisa kalian pilih apakah teman, rekan kerja dan lain-lain, dan pastikan untuk kontak daruratnya ini bisa kalian isikan dengan kontak darurat kalian sendiri karena sekalipun kalian amanin data kalian, kontak-kontak kalian udah amanin, tetapi kalian masukkan kontak darurat orang lain itu tetap bisa disebar data kalian melalui kontak darurat ini cuy, karena mereka juga menghubungi kontak darurat. Namun yang bagusnya dari aplikasi ini untuk verifikasinya nggak ditelepon sama sekali, entah itu di Nopeng, di Kondar nggak, di miss call pun juga enggak ya cuy, tetapi kalian harus tetap jaga-jaga saja untuk menghindari nantinya apakah mungkin di miss call atau gimana. Jadi untuk nomor kondarnya tetap kalian harus pastikan aktif walaupun itu nomor kalian sendiri ya, dan juga jaringan kalian harus stabil ya. Nah, untuk informasi pribadinya di sini ya hanya gini saja sih cuy. Nah, untuk pekerjaan bisa kalian pilih apakah pengusaha, karyawan, dan juga pengangguran juga bisa cuy. Nah, di sini kalau kalian memasukkan pengangguran tetap saja sih nggak ada yang berbeda. Kalian juga harus memasuki untuk penghasilan per bulan. Nah, ini bisa kalian isikan saya, terserah dari kalian. Soalnya juga aplikasinya pinjol ilegal. Misalkan ini kalian tinggikan 5 juta rupiah. Kemudian untuk alasan peminjamannya untuk apa ya? Nah, yang paling banyak di ACC itu untuk kegiatan biaya kuliah ataupun biaya hidup dan juga pembiayaan sehari-hari dan lain-lain. Kalau untuk traveling, pernikahan itu agak sedikit sulit sih ya. Nah, di sini kita coba untuk biaya sehari-hari, kemudian tempat tinggal sekarang ini kalian pilih, sesuaikan ya. Dan selanjutnya di sini ada informasi bank. Untuk informasi banknya ini bebas sih kalau mau mengajukan dengan rekening bank apapun selama untuk rekening banknya itu mempunyai m-banking. Soalnya kalau nggak mempunyai m-banking sulit banget cuy, karena di aplikasi ini nggak ada notif sama sekali apakah kita dicairkan atau enggak. Nah, makanya kalian harus cek secara berkala untuk m-banking kalian. Bahkan untuk mengetahui kita di ACC ataupun enggaknya itu sulit banget mendapatin notifikasinya cuy. Ya kadang kalau udah cair tiba-tiba waduh itu udah di ACC ya cuy, tetapi kalau udah 2 harian 3 harian nggak dapat notif itu pasti udah di auto ataupun digantung ya teman-teman. Jadi sedikit tips dari gua, kalian bisa ngajuin sekaligus 3, 4, 5 pengajuan dalam 1 hari, tetapi itu jaraknya kalian harus memberikan jarak ya sekitar sejaman, minimal setengah jaman kalian ngajuin di produk lainnya, kemudian beri jarak setengah jaman kalian ngajuin lagi di produk lainnya ya. Dan mumpung aplikasi ini belum banyak orang mengetahui, kalian bisa gas lumayan duit gratisnya, bisa kalian buat duit jajan dan juga terserah dari kalian ya. Nah, so jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak uang bijak. Dan next time gue akan coba ngajuin lagi di produk lainnya, siapa tahu bisa lumer lagi dengan menggunakan data yang sama ya cuy, data busuk. Entah itu data busuk dari pengajuan saudaranya ataupun di pengajuan dari aplikasi lain ya. Dan buat kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah gue akan balas satu persatu dan juga support kalian kalau gue ada waktu. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!